Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinto, kelas Teknika 4H, NIT 2342158. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia perawatan mesin industri, yaitu bagaimana kita menilai pilihan terbaik dalam perawatan air cooler yang sudah mulai mengalami korosi. Masalah ini sering terjadi di banyak pabrik yang fasilitas industri, dan jika tidak ditangani dengan benar bisa menimbulkan kerugian besar. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu air cooler. Air cooler adalah alat pengukur panas yang menggunakan udara sebagai media pendingin untuk menurunkan suhu cairan, biasanya oil atau gas. Alat ini penting untuk menunjukkan suhu operasi mesin tetap stabil. Namun, dalam proses kerjanya, air cooler bisa mengalami korosi, terutama jika kelembapan tinggi. 2. Air asin atau uap kimia. 3. Tidak dilakukan perawatan rutin. Korosi akan mengikis logam, menimbulkan karat, kebocoran, dan pada akhirnya menyebabkan kerusakan sistem pendingin. Maka pentingnya bagi kita untuk segera mengambil tindakan saat tanda-tanda korosi mulai muncul. Langkah pertama dalam penilaian perawatan terbaik adalah menentukan seberapa parah korosi yang terjadi. Umumnya ada 3 tingkat. 1. Ringan, karat masih di permukaan, belum masuk ke struktur logam. 2. Sedang, karat mulai merusak ketebalan logam, tapi belum bocor. 3. Berat, sudah terjadi kerusakan struktural, mungkin sudah bocor atau retak. 3. Untuk mengetahui, kita bisa melakukan inspeksi visual yang mengukur ketebalan logam menggunakan alat seperti ultrasonik. Setelah tahu tingkat kerusakan, kita perlu menjawab beberapa pertanyaan penting. Apa alat ini harus beroperasi dalam waktu dekat? Seberapa besar toleransi kita terhadap downtime? Apakah ada dana untuk perbaikan atau penggantian? Berapa umur alat tersebut? Masih layak digunakan? Sudah mendekati akhir umur pakai? Jawaban dari pertanyaan ini akan sangat mengurangi pilihan perawatan yang akan kita ambil. Sekarang mari kita bahas berbagai operasi perawatan berdasarkan kondisi yang ada. 1. Bersihkan dan coating. Cocok untuk korosi ringan. Permukaan dibersihkan lalu dilapisi dengan exfoil atau coating khusus agar korosi tidak menyebar. Ini adalah solusi cepat dan murah. 2. Perbaikan lokal atau welding. Jika korosi hanya terjadi di titik tertentu, kita bisa lakukan las atau tambal bagian tersebut. Ini memerlukan memperpanjang umur alat, tapi harus dipastikan struktural masih kuat. 3. Rutin atau ganti komponen. Jika kerusakan terjadi pada akhirnya bagian tebal, bisa dilakukan returbing, yaitu mengganti pipa pendingin. Biaya lebih mahal, tapi unit bisa kembali seperti baru. 4.
Mengganti total unit. Jika korosi sudah menyebar luas atau alat sudah tua, mengganti seluruh unit adalah pilihan terbaik. Memang lebih mahal di awal, tapi bisa menghindari kerusakan berulang dan menurunkan biaya operasi jangka panjang. Dalam menilai pilihan terbaik, kita harus lakukan analisis biaya dan manfaat. Berapa biaya perbaikan? Berapa lama alat bisa bertahan setelah diperbaiki? Apa resiko jika alat gagal lagi? Bandingkan dengan biaya penggantian total. Misalnya, perbaikan menelan biaya 70% dalam harga unit baru dan hanya bertahan setahun, maka penggantian bisa lebih hemat dalam jangka panjang. Kesimpulan, menilai pilihan terbaik bergantung pada 3 faktor utama: tingkat kerusakan, usia alat, dan biaya. Saran saya, korosi ringan, bersihkan dan accounting. Korosi sedang, tambal atau ganti bagian tertentu. Korosi tebal, pertimbangkan ganti total unit. Dan mencegah korosi di masa depan, gunakan air treatment, lakukan